Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sasrisan. Saya ini di sini akan menjelaskan tentang properti investasi. Yang pertama, properti investasi adalah menurut PSAK 13 revisi 2007, properti investasi adalah properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai atau oleh pemilik atau lesel atau penyewaan melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau dinaikkan nilai kedua-duanya, dan tidak untuk pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan sehari-hari. Properti investasi adalah properti atau tanah atau bangunan bagian dari tanah perbedaan utama antara properti investasi dan properti yang digunakan terdiri sendiri. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset yang lainnya memiliki dan yang dimiliki intensitas. Properti yang digunakan sendiri diperlukan sebagai aset tetap. Berdasarkan jelasan di atas dapat dilihat beberapa perbedaan antara aset tetap atau proses properti investasi, yaitu properti investasi harus berbentuk properti, yaitu tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya, dan digunakan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai. Sebagai contoh, jika suatu entitas pembeli sidang tanah, yang pertanyaannya diklasifikasikan sebagai aset tetap atau properti investasi. Klasifikasinya tergantung pada tujuan entitas dalam memperoleh tanah tersebut. Apabila tanah tersebut digunakan kegiatan operasional, maka tanah tersebut merupakan aset tetap. Namun apabila tanah tersebut jika tidak digunakan dalam kegiatan operasional tapi dengan tujuan akan dijual kembali di masa depan karena perusahaan memiliki keyakinan harga tanah tersebut terus mengalami kenaikan, maka tersebut menjadi properti investasi. Contoh dari properti investasi: tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tanah yang dikuasai saat ini penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Soalnya bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa dan disewakan pada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Selanjutnya ada bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Bagaimana jika properti investasi tersebut dapat terdiri dari bagian yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau tanah kenaikan nilai, dan bagian lain dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk menghasilkan barang atau jasa untuk tujuan administratif? Apabila bagian properti tersebut dijual dengan secara terpisah atau dapat disewakan pada pihak lain secara terpisah melalui sewa pembiayaan, maka entitas harus mencatat bagian kedua sebagai aset tetap. Soalnya ada contoh aset yang bukan properti investasi. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan tujuan. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas pihak ketiga. Properti yang digunakan sendiri ini merupakan aset tetap. Properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Contohnya ada properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Properti nomor 1 dan 2. Contohnya ada PT Global dan anak perusahaannya memiliki properti sebagai berikut. Tanah yang memiliki PT Global yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali apabila harga meningkat. 2. Bangunan kosong memiliki PT Global dan disewakan sebagai sewa operasi. 3. Properti yang dimiliki PT Duta anak perusahaan PT Global yang merupakan perusahaan real estate yang akan dijual perusahaan dengan bagian dari aktivitas bisnisnya. 4. Properti PT Global yang digunakan dalam proses produksi. 5. Hotel yang dimiliki PT Royal. Properti nomor 1 dan 2 termasuk ke dalam properti investasi. Properti nomor 5 merupakan properti investasi apabila jasa keamanan untuk barang milik tamu hotel merupakan komponen yang signifikan. Properti nomor 3 merupakan persediaan sesuai dengan PSAK 14 persediaan. Dan properti nomor 4 merupakan aset tetap atau PSAK nomor 16 aset tetap. Baiklah, hanya inilah saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.